Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang limit fungsi kontinu dan diskontinu untuk kalkulus 1. Jadi, di sini ada suatu limit, yaitu limit adalah jika ada suatu fungsi y sama dengan fx, ya, di mana fx-nya itu berlaku dari fx jika x mendekati c, tapi x-nya itu tidak sama dengan c. Ya, contohnya misalnya di suatu fungsi x tambah c dan gx-nya itu adalah x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kita akan cari nilai fungsi nya jika nilai x-nya itu mendekati atau menuju 1. Jadi misal dimulai dari 0,9, di sini menuju 1, sama ya, dari 1,1 menuju 1 juga. Lalu ketika kita masukkan nilainya ke fungsi fx, x-nya itu diganti menjadi 0,9 ditambah 1 jadi 1,9, dan juga 1,95 terus ya, dan ternyata hasilnya itu mendekati 2 ya. Jadi 1 tambah 1 kan 2. Dan yang ini juga sama ya, ternyata mendekati nilai 2 juga. Terus untuk yang fungsi gx, x-nya juga sama, dimulai dari 0,9 mendekati nilai 1 ya. Dari 1,1 juga sama mendekati nilai 1. Terus kita masukkan nilainya ke fungsi gx ini ya. 0,9 kuadrat misalnya dikurangi 1 berarti kan 0,9 kuadrat sini dikurangi 1 per 0,9 min 1 gitu ya. Ini tinggal dikuadratkan saja jadi 0,81, ya berarti kan 0,81 dikurang 1 itu sama dengan 0,9 ya. 19 ya. 0,19 lalu dibagi, ini minus ya, minus 0,19 dibagi 0,9 dikurangi 1 berarti minus 0,1. 0,1 berarti hasilnya jadi 1,9 gitu ya. Ini 1,9. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya ya. Ini hasilnya jadi 1,95, 1,99, 1,999 dan sampai ke nilai 2 ketika x-nya itu bernilai 1. Nah, ketika x-nya bernilai 1 di sini, ini kan 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 min 1. Ya, ketika kita hitung, hasilnya adalah 1 kuadrat kan 1 dikurangi 1 berarti 0, 1 min 1 berarti 0 juga ya. Ketika hasilnya 0 per 0, maka kita akan sederhanakan si fungsinya agar nilai limitnya tidak 0. Jadi kita bisa ubah x kuadrat min 1 itu kan x plus 1, x min 1 ya. Terus dibagi x min 1, jadi kita bisa coret-coret, hasilnya adalah x plus 1. Nah, dari x plus 1 ini baru kita bisa masukkan nilainya 1 ditambah 1. Ya, 1 ini dari x-nya, x1 ini. Tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilainya 2 ya. Sehingga nilai limit dari fx dan gx adalah 2. Jika x-nya mendekati nilai 1. Ya, seperti itu ya. Ini tata cara penulisannya. Jadi limit x mendekati 1. X dari fungsi x tambah 1 sama dengan 2. Dan limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 adalah 2 juga. Nah, jadi ini untuk teorema limitnya, ya, yang tadi x-nya itu mendekati nilai c, ya, tapi x bukan nilai c, kayak gitu. Nah, mendekatinya itu bisa dari arah kanan atau dari arah kiri. Maksudnya kanan dan kiri itu adalah seperti garis bilangan ya. Misalnya di sini tadi nilai 1. Nah, dia didekati dari arah kanan dan didekati dari arah kiri. Berarti kalau dari arah kanan ya, yang tadi berarti jadi 1,01 gitu ya, 1,1. Seperti itu ya. 1,1. Kalau sini berarti 0,09, terus sini 0,9 gitu ya. Nah, ini dari arah kiri, ini dari arah kanan. Jika x mendekati c, maka fx mendekati L, dan fc tidak perlu ada, serta x tidak perlu sama dengan c. Nah, selanjutnya ada limit tak berhingga. Nah, sini tak berhingga. Limit x mendekati tak hingga. Dari x berarti x-nya adalah tak hingga itu sendiri ya. Dan limit x mendekati tak hingga dari 1 per tak hingga adalah 0. Berarti kan jadi di sini adalah 1 per
tahingga gitu ya, 1 per X. X-nya kan tahingga. Berarti 1 per tahingga sama dengan 0. Nah, ketika ada limit X mendekati C dari nilai A, maka pastinya adalah A ya. Karena nggak ada variabel X-nya. Langsung ke nilai konstanta. Jadi nggak perlu dihitung. Hasilnya adalah nilai konstanta itu sendiri ya. Dengan nilai C itu merupakan bilangan real ya. Nah, ketika limit X mendekati C dari nilai X, maka hasilnya adalah C. Karena X itu kita ganti dengan C. Seperti itu ya. Ini juga sama, berarti jadinya limit X mendekati C dari fx plus minus gx, maka ini bisa kita pisah ya kurungnya. Jadi plus minus limit fx dan limit gx. Kalau perkalian dari ini juga sama, berarti K-nya bisa pindah ke depan. Konstanta ya ini, Kak. Perkalian juga sama, tinggal dipisah ya. Dan pembagian juga sama. Dan kalau pembagian ada syaratnya di mana limit gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena ketika hasilnya 0, maka hasil limit fx per gx-nya itu adalah enggak gitu ya. Jadi usahakan hasil limit penyebutnya itu jangan 0. Seperti itu. Ini untuk contoh limitnya ya, yang sederhana. Di sini ada limit X mendekati 2 dari fungsi 2X kuadrat min 7X tambah 6. Berarti kan kayak tadi ya, kalau yang plus minus itu bisa dipisah. Kita pisah, ya, baru kita, ini kan konstantanya ya, bisa kita pindahkan ke depan. Ini juga bisa kita pindahkan ke depan. Nah, ini karena dia nilai konstanta, maka hasilnya juga akan konstanta ya, jadi karena nggak ada variabel X ya. Nah, kita masukkan, berarti jadinya X-nya itu adalah 2 ya, karena kan X-nya mendekati 2. Berarti 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 7 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Ya, berarti 2 kali 4, 8, 8 kurangi 14, ya, ditambah 6, berarti sama dengan 0 hasilnya. Ya, seperti itu ya. Ini untuk limit sederhana ya, tinggal dimasukin aja nilai X-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau dipanjangin kayak gini juga nggak apa-apa, bisa aja langsung misalnya limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan, berarti langsung bisa kita masukkan 2 kali 2 kuadrat min 7 kali 2 tambah 6, kayak gitu. Berarti sini 8 min 14 tambah 6 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Tapi jika dipisahkan seperti ini satu persatu, maka tulisan limitnya tetap pasti tulis ya. Tapi kalau misalnya mau langsung dimasukkan nilai X-nya ke sini, maka tulisan limitnya nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman kerjakan untuk poin B, C, dan D ya. Ini ada 3 soal berarti. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya juga ada ini ya. Silakan dikerjakan. Untuk poin nomor 4. Ya. Lalu ya, untuk yang nomor 4 ini ya, jika hasilnya itu 0 per 0, maka limitnya itu perlu disederhanakan ya. Perlu disederhanakan seperti yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini untuk nomor 5 ya, tugasnya. Juga sama, kalau misalnya hasilnya 0 per 0, berarti disederhanakan juga. Nah, selanjutnya ini nomor 6. Ya, ini juga sama ya, penyederhanaan bentuk akar. Berarti kalau di sini negatif, tinggal dikalikan positifnya ya. Nah, ini untuk limit trigonometri. Ketika limit X yang mendekati 0 dari sin X per X, maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi kita nggak langsung dimasukin 0 gitu ya. Kalau misalnya masukin 0, berarti kan si 0 per 0 itu jadi 0 gitu ya. Nah, tapi kita lihat si nilai sinnya.
gitu ya. Ketika sinnya X per X, maka sinnya adalah 1. Kita tidak melihat nilai yang ini. Nah, ketika limit X mendekati 0 dari X kuadrat min cos X per 10.000, ya, maka hasilnya adalah, kita masukkan nilai 0-nya jadi 0 kuadrat min cos 0 kan 1 per 10.000. Jadi hasilnya adalah negatif 1 per 10.000. Lalu untuk limit X mendekati 2 dari X, ya, artinya dia limitnya tidak ada ya. Jadi hasilnya bukan 2. Ya, karena di sini ada kurung sikunya ya. Kalau ini limit X mendekati 0 dari sin 1 per X juga limitnya tidak ada. Lalu di sini ada limit satu sisi atau limit sepihak. Limit kanan dan kiri ide untuk melihat apa yang terjadi terhadap fungsi ketika kita dekati dari suatu nilai X tertentu, dari suatu arah tertentu, dari kiri atau kanan. Ya, seperti yang tadi, kalau saya di sini ada garis bilangan, di sini nilainya 1, maka didekati dari arah kanan, dan dari arah kiri ya. Maka kalau dari arah kanan nilainya adalah ada lambang positifnya, kalau dari kiri ada lambang negatifnya. Kayak gitu ya. Jadi X mendekati C dari kanan, maka fx mendekati L. Juga dari arah kiri, maka fx mendekati L. Ya, jadi di sini nilai C-nya misalnya ada di sini. Ya, ini untuk contoh dari contoh grafik limit ya, ketika nilai C-nya misalnya ada di sini. Ya. Sini C-nya di sini berarti. Ya. Ini cuma contoh-contohnya aja ya, contoh bentuk grafik ketika limit ya, grafik limit. Jadi grafiknya ada yang parabola gitu ya, ada yang seperti kemarin kan ada yang tidak menyatu. Dan ini ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Fx sama dengan x kuadrat jika x-nya lebih kecil sama dengan 1. Terus yang kedua ada x tambah 1 jika x-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk x mendekati 1. Nah, jadi jika nilai x-nya itu lebih kecil sama dengan 1, maka berlaku x kuadrat ya. Tapi kalau x-nya lebih besar dari 1, maka berlaku x tambah 1. Terus kita bikin tabel pendekatan dari kiri dan dari kanan untuk nilai x-nya. Nah, harus dari arah. Ini kan nilai x-nya ya. X-nya kan tadi dibilangnya mendekati 1 ya. Berarti kita bisa dekati dari arah kiri. Ya. Kan 1. Sini berarti 0. Sini 2. Ya, dari kanan dari 2 berarti ya. Dari kirinya berarti 0. Ya. Terus didekati sampai mendekati 1 dan ini sampai mendekati nilai 1. Nah, baru dihitung nilai Y-nya. Ya, ketika nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan 1, ya, lebih kecil sama dengan 1 berarti artinya dia dari arah kiri ya. Kan 0 itu yang ini. Ini berarti dia adalah X-nya lebih kecil sama dengan 1. Kalau yang ini berarti X-nya lebih besar dari 1. Berarti yang ini, yang sebelah kiri ya, yang ini, dia menggunakan fungsi yang X kuadrat. Sedangkan yang ini, dia menggunakan fungsi X plus 1. Terus tinggal dibikin tabelnya ya. Ini Y-nya maksudnya. Nah, limit kiri, dari kiri mendekati 1, nih limitnya mendekati 0,998 sama dengan 1. Atau limit X mendekati 1 dari arah kiri ya. Negatif Fx sama dengan 1. Kalau dari kanan, nih limitnya ternyata mendekati 2. Atau limit X mendekati 1 dari arah kanan, untuk fungsi Fx adalah 2. Ya, karena nilai limit kiri dan kanan tidak sama, maka fungsi Fx-nya untuk X mendekati 1 tidak mempunyai limit. Ya, karena limitnya beda.
ya. Beda halnya dengan yang pertama tadi. Nah, kalau ini kan limitnya, hasil limitnya sama ya, sama-sama 2. Nah, berarti dia limitnya ada, nilainya 2. Tapi kalau misalnya ini, dia nilainya beda. Yang pertama itu 1, yang satu lagi 2. Nah, maka gambar grafiknya seperti ini ya. Jadi tidak menyatu. 1 dan 2 gitu ya. 1 dan 2. Gitu. Jadi ini limitnya tidak ada karena tidak menyatu. Kayak gitu. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat jika x lebih kecil sama dengan 1, dan x tambah 1 jika x lebih besar dari 1 untuk x mendekati 1, tidak punya limit ya. Jadi ada fungsi ini ya sama fx itu yang pertama ada 2x min 1. 2x min 1 ini ketika x-nya itu lebih kecil dari 1. Berarti ini dari arah kiri ya. Untuk satu lagi fungsinya x pangkat 3. Ketika x-nya itu lebih besar dari 1. Berarti ini dari arah kanan. Karena untuk x lebih kecil 1 adalah fungsinya itu 2x min 1. Ya, maka ini limitnya juga tulisnya dari arah kiri. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1 dikurangi 1, 1 ya. Nah, untuk yang x-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan tanda plus, berarti dia dari arah kanan. Lalu hasilnya juga 1 pangkat 3 adalah 1. Karena nilainya itu sama ya, sama-sama 1, maka limit x mendekati 1 dari arah kiri maupun dari arah kanan itu sama dengan 1. Berarti limit x mendekati 1 dari fx itu ada. Ya, ada. Dan nilainya itu adalah 1. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, ada limit x mendekati 2 dari fx. Jika diketahui, ini adalah mutlak ya, tanda mutlak x. Jika x itu lebih kecil sama dengan 2. Dan ini untuk x-nya itu untuk x yang lebih besar dari 2. Kayak gitu ya, berarti ini yang negatif ya. Ini yang positif. Dari kiri dan dari kanan. Ya, di sini berarti kalau dari kiri, kita tinggal masukin aja nilainya jadi 2. Yang juga sama, hasilnya 2 ya. Berarti di sini limit x mendekati 2 dari fx-nya itu adalah 2. Karena dari kiri maupun dari kanan itu hasilnya sama ya, sama-sama 2. Kayak gitu. Sini juga sama ya, jika y-nya lebih kecil dari min 2, berarti ini di arah kiri, yang ini di arah kanan. Fungsinya berbeda ya. Hitunglah limit y mendekati 6 untuk fungsi gy, dan limit yang mendekati min 2 untuk fungsi gy juga. Berarti kalau y-nya mendekati 6, berarti dia adalah dari arah plus ya, atau dari arah kanan gitu ya. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini 1 min 3y ya fungsinya. 1 min 3y karena dari arah kanan ya yang plus. Terus ininya 1 min 3 kali 1 min 3 kali 6 6 ya. Berarti sama dengan 1 min 18. Hasilnya adalah min 17. Nah, untuk yang B, itu kan y-nya mendekati min 2 gitu ya, dari GY. Maka dia nilainya itu adalah yang negatif. Ya, dari y kuadrat tambah 5. Karena kan, kenapa negatif? Karena dia mendekati min 2, ya. Ini kan min 2-nya misalnya. Ini ya, di sini. Mendekati min 2, tapi dia bukan min 2, gitu ya. Berarti dia y-nya itu adalah lebih kecil dari min 2. Berarti kita menggunakan yang ini. Ya. Meskipun dia y-nya adalah y-nya mendekati min 2 gitu ya. Tapi kan dia didekati dari arah kiri dan dia bukan min 2 gitu ya. Makanya kita menggunakan fungsi yang sama ya, yang y kuadrat tambah 5. Terus hasilnya adalah, berarti kita tinggal masukkan min 2 kuadrat ya, tambah 5.
berarti jadi 9. Nah, yang ini juga didekati dari arah kanan, ya. Yang Y-nya -2 dan -2 dari arah kanan dan -2 dari arah kiri. Ya, karena dia ada di tengah kan tadi ya. Ketika Y-nya itu mendekati -2, ya, di sini. Nah, berarti dia didekatinya itu dari arah kiri dan kanan. Ya, karena kan dia bukan -2, tapi kita nggak tahu didekatin dari kiri atau kanan ya. Nah, berarti dia harus ada 2. Ya, di sini Y-nya lebih besar dari sama dengan -2 gitu ya. Nah, kalau yang ini kan udah pasti lebih besar di -2 kan, jadi kita menggunakannya fungsi yang kedua aja. Tapi kalau yang ini, karena kita nggak tahu dianya ada di titik -2, maka kita dekatinya dari arah kiri dan kanan, kayak gitu. Nah, terus yang dari arah kanannya, ya, yang positifnya itu, kita gunakan 1 - 3Y. Berarti 1 - 3 kali -2. 1 plus 6. Hasilnya 7 ya. Nah, karena limit yang negatif maupun yang positifnya itu tidak sama ya, yang satu 9, yang satu 7, maka untuk poin B ini limitnya tidak ada gitu ya. Tidak ada karena nilainya tidak sama dengan ya. Didekati di arah kiri dan kanan. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, ketika limit X mendekati 2 untuk fungsi X ya, ini tuh bukan kurung siku aja ya, tapi yang kemarin sudah dijelaskan kayak gini ya. Jadi bentuknya kan gini, sudah ininya gitu ya. Ya, jadi limitnya itu tidak ada. Nah, ini sama seperti yang ini ya, ini juga sama. Limitnya tidak ada. Kenapa nggak ada? Ya, karena kan sesuai grafik yang ini ya, yang bentuk yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nilai X-nya kalau kayak gini kan nilai terbesar gitu ya. Nilai terbesar X-nya itu dia tidak sama kan. Jadi di sini kan lingkarannya penuhnya sebelah kiri. Sedangkan sini kosong gitu ya. Lalu di atasnya ini penuhnya sebelah kiri juga. Jadi nilai itu tidak akan pernah sama ya. Kalau didekati di arah kiri dia nilainya 1, misalnya didekati dari kanan dia nilai 2 gitu kan. Jadi nilainya itu tidak akan pernah sama. Maka limitnya itu tidak ada. Kayak gitu ya. Jadi nilainya karena nilai L-nya ya. Nilai L-nya itu selalu berbeda. Gitu ya. Karena nilai L-nya selalu berbeda. Ini untuk limit hingga, misalnya X-nya mendekati L untuk fx sama dengan L. Nah, ini L tidak boleh sama dengan 0. Dan limit X mendekati A, Gx ini nilainya misalnya 0 gitu ya. Maka limit fx per Gx itu sama dengan jika hasilnya itu plus hingga jika L-nya itu lebih besar dari 0 dan Gx-nya itu adalah 0 dari arah atas. Ya, kalau misalnya ini hasilnya itu akan negatif hingga jika Gx-nya itu 0-nya dari arah bawah. Ya, di sini ada penjelasannya di sini ya. 0 dari arah atas itu maksudnya Gx menuju 0 dari nilai Gx positif gitu ya, kan dari atas bawah gitu kan. Gx kan Y ya, mungkin. Y nih, X. Makanya kalau X kan dari arah kanan dan kiri, kalau ini dari arah atas dan bawah gitu. Ini positif, ini negatif. Nah,
Kalau misalnya GX-nya itu mendekati 0 dari arah bawah gitu ya. Kalau ini plus tak hingga jika L-nya lebih kecil dari 0, terus GX-nya itu mendekati 0 dari arah bawah, berarti ini dari arah negatif. Kebalikannya ya, kalau ini berarti dari arah atasnya yang positif. Kalau misalnya L-nya lebih besar dari 0, itu sama ya, berarti kalau lebih besar dari 0, GX-nya dari arah atas, berarti yang positif. Kalau lebih besar dari 0, dari 0-nya itu, hasilnya itu negatif, ininya juga negatif gitu ya. Kalau ini positif, ininya juga positif. Tapi kalau L lebih kecil dari 0, ininya positif, ininya negatif ya. Ininya negatif, ininya positif. Kayak gitu ya. Kebalikannya. Nah, ini untuk contoh perhitungannya ya. Sini ada limit X mendekati 1 dari arah kiri ya. Untuk X kuadrat tambah 1 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Maka GX-nya itu sama dengan X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah. Ya. Kenapa? Karena tadi ya, di sini kan L-nya lebih besar dari 0. Terus GX-nya itu kan yang X min 1 ini ya. GX yang ini F, X ini GX. GX-nya itu akan menuju 0 dari arah bawah karena X-nya mendekati 1 dari kiri. Ya, dari kiri berarti X-nya itu lebih kecil dari 1. Ya, berarti di sini X-nya lebih kecil dari 1. Akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Ya, maka sini hasilnya adalah negatif tak hingga. Kayak gitu ya. Jadi kan sini, oh di sini L-nya lebih besar dari 0 nih. Terus, L-nya lebih besar dari 0. GX-nya itu kan hasilnya 0 ya. Sini 1 min 1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini GX ini akan menuju 0 dari arah mana? Nah, kita menentukan arahnya itu dari nilai si ini-nya nih ya. Jadi, X mendekati satunya itu kan dari arah kiri. Berarti kalau dari arah kiri, maka X-nya itu akan lebih kecil dari 1. Nah, otomatis X-nya itu adalah negatif gitu ya. Ketika X-nya negatif, maka hasilnya juga limit negatif, hasilnya juga adalah negatif tak hingga. Seperti itu ya. Nah, kalau ini kan berarti, satu lagi di sini, L-nya lebih besar dari 0 ya. Terus di sini GX-nya yang nomor B ya. Di sini X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 berarti kan sini 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti GX-nya itu akan menuju 0. Nah, dari arah mana? Dari arah atas. Karena X-nya itu mendekati min 1 dari kiri. Berarti X-nya lebih kecil dari min 1. Tapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1 jika dikuadratkan akan lebih besar dari 1. Sehingga X kuadrat min 1 akan bernilai positif. Kayak gitu ya. Jadi tetap dicek dulu si fungsinya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama ini karena si fungsinya hanya X min 1 ya, X min 1. Jadi ketika didekati dari arah kiri, maka si X-nya itu akan lebih kecil dari 1 ya, atau bernilai negatif gitu. Tapi kalau ini dia kan X kuadrat min 1, berarti dia meskipun didekati dari arah kiri atau didekatinya negatif 1 ya, tapi ketika dikuadratkan, dia hasilnya adalah 1 atau bernilai positif. Ya, jadi meskipun didekati dari arah kiri, dia nilainya akan selalu positif. Maka si nilai X-nya itu akan lebih besar dari 1 gitu ya. Dan hasilnya adalah plus tak hingga. Seperti itu ya. Jadi bukan karena di sininya didekati dari kiri udah pasti hasilnya juga kiri apa negatif, misalnya negatif tak hingga. Tapi kita lihat sih fungsinya lagi ya, fungsi si GX-nya yang penyebutnya. Ya, nah teman-teman silakan kerjakan soal ini ya. Tadi itu terakhir nomor 6 ya. Berarti ini nomor 7 ya. Nah, ini untuk contoh limit
di tahingga. Nah, yang pertama itu ada limit X mendekati tahingga dari X per 1 plus X kuadrat. Ya, di sini kalau misalnya kita masukkan hasilnya itu kan nggak bisa ya. Tahingga per 1 plus tahingga kuadrat. Nah, itu kan nggak bisa, maka kita perlu penyederhanaan. Nah, penyederhanaannya gimana? Kita kalikan dengan X kuadrat per X kuadrat gitu ya. Dibagi kita dibagi X kuadrat per X kuadrat. Berarti kita sini jadinya X per X kuadrat. Ya, ini 1 plus X kuadrat per X kuadrat. Ya, selanjutnya, jadi ini, sorry, ini dibagi ya maksudnya. Dibagi X kuadrat per X kuadrat. Jadi sini X-nya dibagi X kuadrat, yang juga 1 per X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Nah, terus, berarti kan di sini bisa kita coret jadi 1 per X. Terus di sini juga kita bisa ubah jadi 1 per X kuadrat ditambah, ini kan X kuadrat per X kuadrat itu 1 ya, ditambah 1. Nah, baru kita pisahkan ya per ininya. Sebenarnya nggak perlu dijabarkan kayak gini juga nggak apa-apa sih, mau langsung juga boleh. Tapi kalau misalnya mau dijabarkan kayak gini juga nggak apa-apa. Berarti kita bisa langsung misalnya dimasukin tahingganya jadi 1 per tahingga ya. Ini di sini 1 per tahingga kuadrat berarti ya, tambah 1. 1 per tahingga itu kan 0, dibagi 0 tambah 1 sama dengan 0. Ya, hasilnya berarti adalah 0 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk X mendekati tahingga di arah kiri ya, negatif tahingga, itu dari fungsi 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3 itu sama dengan, berarti kita tinggal sama seperti tadi ya, dibagi X pangkat 3. Dibagi X pangkat 3 per X pangkat 3. Berarti di sini kan jadinya 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Di sini juga sama ya. 1 plus X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Nah, hasilnya berarti kan coret-coret jadi sisa 2. Dan juga jadi 1 per X pangkat 3 tambah 1. Berarti hasilnya 2 dibagi. Ini kan 1 per tahingga berarti ya. Dipangkatkan 3. Jadi sama aja kan. Tahingga juga. Hasilnya 1 per tahingga berarti 0. Terus 0 tambah 1 berarti 1. 2 per 1 berarti 2 gitu ya. Nah, silakan ini dicoba juga ya. Berarti tadi nomor 7 ya di sini. Terakhir nomor 7. Ini nomor 8. Nah, selanjutnya untuk contoh grafik limit tahingga ya. Ini yang fungsinya 2X pangkat 3 per 1 tambah X pangkat 3. Ya, di sini bentuk grafiknya ini ya, tahingga sampai sini, terus ini juga sama. Tahingga, ini juga sama tahingga. Ya, jadi dia bentuknya tidak menyatu ya. Ini ada 2 kurva. Dan contoh yang kedua itu kayak gini ya, berarti di sini dia tahingga ya. Ini cuma contoh aja. Terus ini untuk limit fungsi trigonometri. Ya, ketika limit T mendekati C dari sin T, maka itu sama dengan sin C. Juga sama tangan C, berarti juga sekan C. Kan tinggal diganti aja ya. Nilai T-nya jadi C. Juga sama ya. Tinggal diganti nilai T-nya jadi C. Nah, terus limit T mendekati 0 dari cos T. Sama dengan, ini untuk pembuktian aja, tapi sebenarnya kan kalau cos 0 itu kan dengan 1 ya. Jadi sebenarnya udah pasti hasilnya 1 gitu ya. Cuman ini pembuktian aja. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya 0, misalnya sin 0 gitu. Sin 0 kan 0 ya. Nah, itu kita bisa lakukan hal yang sama gitu ya. Jadi akar 1 min sin kuadrat T. Ya, sama dengan akar 1 min limit sin T kuadrat. Nah, sin T-nya kan 0. Terus berarti 1 kurang 0, 1 diakarkan jadi 1.
Ya. Nah, kenapa ini tiba-tiba jadi kayak gini? Akar 1 min sin kuadrat T, yaitu kan dari sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Ini ya, fungsi trigonometri. Berarti cos kuadrat T sama dengan 1 min sin kuadrat T. Berarti cos T itu sama dengan akar 1 min sin kuadrat T. Nah, begitu pun sebaliknya ya. Berarti, kalau misalnya sin T, berarti akar 1 min cos kuadrat T. Ini hasilnya adalah 1. Nah, silakan teman-teman cari nih ya, jawabannya sini. 9, ini 10. Ada 3 soal ya, dan 11. Ya. Lalu selanjutnya untuk kontinu dan diskontinuitas fungsi. Nah, syarat fungsi kontinu itu untuk fc terdefinisi atau dapat dihitung limit x mendekati c dari fx itu ada ya, besar limit kanan dan limit kirinya sama ya. Jadi limit fungsi x mendekati c itu akan ada hasilnya ketika limit kanan dan kirinya itu hasilnya sama. Nah, kalau misalnya nilai limit kiri dan kanannya tidak sama, maka si limit x mendekati c untuk fx itu tidak ada ya. Jika limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Ya, sini kalau suatu dari fungsi fx berarti sama dengan fc ya. Jadi si x tinggal diganti dengan nilai c aja. Nilai limit dan fungsinya itu sama. Nah, grafiknya itu ketika si limitnya itu tidak ada, maka tidak menyatu ya. Nah, kayak gini. Ini sama seperti nilai terbesar itu ya, yang ini. Ya, jadi dia tidak menyatu. Maka dia limitnya tidak ada, gitu ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini, grafiknya di sini nilai C-nya itu di sini misalnya. Ya, di situ limitnya itu ada. Limitnya ada, kenapa? Karena dia grafiknya menyatu. Ya, grafiknya menyatu. Hanya saja si fungsinya yang tidak sama. Ini fungsi f-nya untuk fx, di sini fc-nya. Jadi beda. Jadi si limitnya ada, tapi fungsinya yang tidak sama dengan, ya, misalnya kayak gini, mulus gitu ya. Jadi kan berarti si nilai C-nya di sini ya. Nah, di titik ini kan. Nah, kalau titik ini berarti limitnya ada, dan fungsinya juga sama ya, fungsi fx sama dengan fungsi fc. Kayak gitu ya. Ini untuk contoh grafiknya saja, kontinu dan diskontinuitas fungsi gitu ya. Nah, jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, sini misalnya fa-nya nggak ada. Ya, maka f tidak kontinu di x sama dengan a. Ya, ini jika nih kan titiknya tidak menyatu dengan grafik gitu ya. Maka kayak tadi kan yang C itu. Yang ini ya. Yang ini. Nah, maka si f itu tidak kontinu di x sama dengan a. Terus untuk yang kedua, ini limit kiri dan kanannya tidak sama ya, makanya dia tidak menyatu gitu ya, si L-nya. Maka si limitnya itu tidak ada. Terus ini berarti yang tadi juga sama ya, yang C. Jadi si FA-nya sih ada fungsinya gitu, ada fungsinya. Tapi si limit fx-nya itu tidak sama dengan fungsi A gitu ya, hasil limitnya. Ini dan ini tuh hasilnya beda gitu. Jadi fungsi A-nya ada, limit ini juga ada nilainya, tapi limit fungsinya tidak sama dengan fungsi A.
Kayak gitu ya. Kalau ini dia fungsi A-nya yang nggak ada. Ya, nih makanya dia lingkarannya apa kosong gitu ya, lingkarannya kosong. Ya, dan tidak menyatu dengan grafik ya. Oh ini dia lingkarannya penuh, berarti di hasilnya ada. Nah, kalau bentuknya kayak gini, dia fungsinya ada, limitnya ada, dan limit X mendekati A dari fx itu sama dengan FA ya. Ini A-nya kan di sini, pas di titik eh, si grafiknya. Nah, di sini, oh ini ya, ini juga pas ya. Nah, ketidakkontinuan kasus I yang pertama ya, yang ini, itu bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut itu sama dengan limit fungsi. Hal ini disebut dengan ketak-kontinuan terhapuskan. Nah, di sini disebut ketidakkontinuan terhapuskan, removable discontinuity. Nah, di sini periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2 jika tidak sebutkan alasannya. Misalnya yang pertama, kenapa nih alasannya? Misalnya fungsinya tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kenapa? Karena ini kan dia diminta X sama dengan 2 ya. Terus kita masukkan aja. Jadi 2 kuadratnya 4. Hasilnya 0/0. Karena bentuknya 0/0, maka fx-nya tidak kontinu di X sama dengan 2. Nah, jadi si fungsinya tidak terdefinisi. Itu ya contohnya ya maksudnya. Tidak terdefinisi atau tidak kontinu di X sama dengan 2. Nah, terus untuk yang B, misalnya F-nya itu kan 2. Ya, di sini kan fungsi fx. F2 itu sama dengan 3. Ya, ketika X-nya sama dengan 2, itu nilainya 3. Terus limitnya itu dari fungsi limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, berarti kan tinggal di ini ya, dimasukkan. Ketika dimasukkan kan tadi hasilnya 0/0. Ya, maka kita akan sederhanakan ya. Jadinya kita ubah jadi X difaktorkan dari X min 2 tambah X plus 2. Dikali X plus 2 dibagi X min 2. Ini coret-coret. Hasilnya limitnya berarti tinggal dimasukin. Ini jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, ternyata hasilnya itu beda. Yang pertama 3, yang kedua 4. Kan 3 tidak sama dengan 4. Maka limitnya X mendekati 2 dari fx itu tidak sama dengan f2. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, untuk yang C, itu fx-nya itu sama dengan, jika X-nya sama dengan 2, ya, maka kita gunakan ini ya. Karena kan ini lebih besar sama dengan 2. Nah, kita gunakan yang plus, berarti kayaknya ini kan X kuadrat min 1 gitu ya. Berarti 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. Nah, ini kan untuk fungsinya aja kan. Nah, kalau untuk limitnya kita nggak bisa langsung masukin itu aja. Nggak bisa langsung limit fx-nya pakai yang ini. Nggak bisa, karena kita akan mencari limit, sedangkan limit itu adalah nilai suatu nilai yang mendekati nilai 2 ini gitu kan. Jadi X-nya itu mendekati nilai 2 tapi dia bukan 2 gitu ya. Kalau fungsi kan tinggal dimasukin aja langsung 2 gitu ya. Tapi kalau limit itu dia mendekati 2 tapi dia bukan 2 gitu ya. Makanya kita butuh limit kanan dan kiri ya. Ini kiri, ini yang kanan. Nah, yang kiri berarti kan lebih kecil. Kalau yang lebih kecil berarti kita pakai yang ini ya, X min 2, X lebih kecil dari 2. Berarti kita pakainya fungsi yang X plus 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Terus satunya lagi, karena didekati dari arah kanan, berarti lebih besar dari 2. Pakai yang X kuadrat min 1. Berarti 2 kuadrat min 1 sama dengan 3 juga. Ya, maka hasilnya adalah 3. Limitnya itu hasilnya 3. Nah, limit fx-nya itu 3, itu sama dengan F2 ini ya, yang tadi. Jadi ternyata si hasil limit dan hasil fungsinya itu sama dengan ya, limit fx-nya itu sama dengan fx gitu ya.
F2 gitu. Limit si X mendekati 2 dari Fx itu sama dengan F2. Karena semua syarat dipenuhi, maka Fx continue di X sama dengan 2. Jadi syaratnya itu ada 3 ini ya. Seperti itu, ini untuk kontinuitas fungsi. Nah, selanjutnya ada teorema limit pada kekontinuan fungsi. Yang pertama ada limit X mendekati 0 dari X mutlak. Ya, kalau 0 kan dimutlakkan tetap aja 0 ya. Sini limit X mendekati C dari akar X pangkat N. Jadi sama aja, jadi tinggal kita ganti aja ya. X-nya jadi C. Yang juga sama, berarti jadinya FC kali GC. Ya, kurang lebih grafiknya seperti ini ya, sama aja sih. Yang mutlak ini sama yang akar. Ini kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika, sama ya, ini dari arah kiri, jika hasilnya itu sama dengan FA. Dari arah kanan juga sama ya, hasilnya sama dengan FA. Berarti dia kontinu. Nah, di sini tentukan konstanta A agar fungsi ini fx-nya itu kontinu di titik X sama dengan 2. Berarti, biar fx-nya itu kontinu di X sama dengan 2, maka si f-nya itu kontinu di kiri, kontinu kiri di X sama dengan 2, berarti di arah kiri ya, X-nya lebih kecil, mendekati 2 di arah kiri, itu harus hasilnya sama dengan F2, biar kontinu. Ya, biar kontinu. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja fungsinya, itu kan kalau 2 berarti yang ini. Di arah kiri kan ya, dari arah kiri berarti limit X plus A, berarti 2 tambah A. Terus kalau yang dari arah kanan, terus kita masukkan saja berarti F2, nih ya, A, X kuadrat min 1, berarti X-nya kan, sini X-nya itu sama dengan 2. Sama dengan 4 min 1. Terus kita sama dengan kan, dapatlah nilai hasilnya adalah A sama dengan 1. Nah, F-nya itu akan kontinu kanan di X sama dengan 2. Ya, di sini limit yang kanannya kita masukkan dan hasilnya itu 4A min 1 ya. Berarti sama dan selalu dipenuhi. Berarti hasil nilai A-nya itu adalah ini ya, sama A sama dengan 1. Kan yang ditanyakan adalah tentukan konstanta A-nya. Berarti A-nya itu adalah 1. Karena kan kita yang syarat yang pertama tadi si limitnya, limit X mendekati A-nya dari fx itu harus sama dengan fa, gitu kan. Nah, makanya kita yang pertama cari berarti adalah fa-nya ya. Terus yang kedua limit kiri, limit kanan, dan ketiga limit ini hasilnya harus sama seperti itu ya. Nah, ketika hasilnya itu sama, maka berarti si nilai A-nya itu adalah 1 ketika ya continue di X sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kekontinuan pada interval, jadi fungsi fx dikatakan kontinu pada interval terbuka A, B bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tertutup, ya. Tertutup itu artinya yang lingkaran penuh gitu ya. Ini berarti lingkaran kosong. Fx kontinu pada A, B. Yang kedua fx kontinu di kanan. Kontinu kanan di X sama dengan A, kontinu kiri di X sama dengan B. Bila fx kontinu untuk setiap nilai X merupakan bilangan real, maka dikatakan fx kontinu di mana-mana. Ada fungsi polinom kontinu di mana-mana, ada fungsi rasional kontinu pada domainnya. Misalnya, seperti yang contoh tadi yang ada di grafik ya, maka fx kontinu di setiap titik di R jika N-nya ganjil. Positif jika N-nya genap. Gitu ya. Karena kalau dikuadratkan kan hasilnya akan selalu genap ya. Nah, contohnya tentukan setelah kekontinuan fx sama dengan x akar x min 4.
Dari teorema di atas diperoleh fx kontinu untuk x min 4 lebih besar dari 0 atau x yang lebih besar dari 4. Ya, berarti sini kita dari arah kiri ya. Dari arah kiri, berarti kita tinggal masukkan aja akar x min 4 sama dengan 0. Itu harus sama dengan f4. Fx-nya kontinu kiri di x sama dengan 4. Ya, sehingga fx itu kontinu pada 4, tak hingga. Kayak gitu ya. Sini ada limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Sini ada teorema limit fungsi komposisi jika limit x mendekati a dari gx sama dengan L dan fx kontinu di L, maka limit x mendekati a f gx sama dengan f limit gx. Limit x mendekati a dari gx sama dengan f L. Ya, karena si limit ini adalah L ini ya. Nah, terus teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika gx kontinu di A, fx kontinu di G, A, maka fungsi fOGX kontinu di A. Ya, jadinya fOG A. Gitu ya, karena F kontinu di GA dan G kontinu di A. Jadinya fOG A. Ini untuk contoh soal limit pada kontinuan fungsi. Jadi, tunjukkan fungsi fx sama dengan 2x min 1 kontinu di titik x sama dengan 1 ya. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai fungsinya. F1 berarti kan 2 kali 1 min 1 hasilnya 1. Terus cari limit kiri dan kanannya. Karena ini cuma 1 ya fungsinya. Kita bisa langsung masukkan aja dari arah kiri. Berarti hasilnya akan tetap aja sama-sama 1 ya. Beda halnya kalau misalnya kayak seperti sebelumnya, kalau misalnya ada dua fungsi fx sama gx misalnya. Kalau ini jika x-nya lebih kecil dari 1, ya ini x-nya lebih besar dari 1 misalnya. Kalau gini kan beda ya. Nah, kalau ini karena fungsinya cuma ada 1, berarti kita dari limit kiri dan kanan juga bisa kita langsung masukkan ke fungsinya. Nah, berarti limitnya itu sama dengan 1 dan sama dengan f1. Ketika syarat terpenuhi, maka si fungsi ini akan dikontinu di titik x sama dengan 1. Terus yang kedua, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 kontinu di titik x sama dengan 1? Nah, berarti kan sama seperti tadi ya. Cek 3 syaratnya. Cari dulu nilai fungsinya. Nah, ini kan x sama dengan 1. Kita masukkan ke sini hasilnya ternyata 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka nilai fungsinya tidak ada. Ya, atau tidak terdefinisi. Satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 tidak kontinu. Ya, di titik x sama dengan 1. Nah, selanjutnya tentukan di mana titik di mana fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat min x min 6 tidak kontinu. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu harus memenuhi ketiga syarat yang ada ya, yang tadi 1, 2, 3 nih ya syaratnya. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut sudah dipastikan tidak kontinu ya. Yang ini ya, ini syarat yang pertama tidak terpenuhi karena tidak ada hasilnya 0. Jadi tidak terpenuhi sehingga tidak kontinu. Nah, karena fungsinya ini dalam bentuk pecahan ya, yang ini, maka fungsi pecahan tidak ada nilai atau tidak terdefinisi jika penyebutnya bernilai 0. Ya. Penyebut bernilai 0, nanti yang di pertanyaannya adalah di titik mana fungsi fx tidak kontinu. Berarti kita tinggal cari aja fungsi yang bawah ini agar bernilai 0. Karena kalau bernilai 0, artinya dia tidak akan kontinu ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kita cari aja yang nilainya 0, berarti kita buat sama dengan 0. Ya, dapatlah hasilnya itu adalah x-nya 3 atau x-nya min 2. Berarti fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat min x min 6 tidak kontinu pada titik x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Seperti itu ya. Jadi syaratnya untuk mengecek kekontinuan itu yang pertama tadi ya, cek nilai fungsi. Ya, fungsi berarti kan
Kalau fx itu nanti kita tinggal masukin A-nya, nilai A-nya gitu ke nilai X-nya. Jadi berapa. Dan ini harus ada. Terus selanjutnya cari nilai limit ya. Limitnya kanan dan kiri. Ya, harus sama ya. Plusnya nih. Yang kanan harus sama dengan yang kiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu nilai limit itu harus sama dengan nilai fungsi. Ya, jadi kalau misalnya salah satu dari sini nggak terpenuhi, maka dia tidak akan continue di titik tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini yang keempat ya. Misalnya terdapat fungsi fx sama dengan 3x tambah 7 untuk x lebih kecil sama dengan 4. Ini kx min 1 untuk x lebih besar dari 4. Ya, tentukan nilai k sehingga fx continue di x sama dengan 4. Nah, tadi ya, kita tinggal cari aja syaratnya masing-masing ya. Berarti limitnya harus sama dengan f4. Atau limit kanan dan kirinya harus sama dengan f4. Berarti kita harus cari dulu nilai fungsinya f4 ya. Berarti kita tinggal masukkan saja fungsinya. Kalau misalnya 4 berarti kan masuknya ke sini ya. Yang x lebih kecil sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 masuk ke 3x tambah 7. Hasilnya adalah 19. Ya, 3 kali 4 kan 12 tambah 7, 19. Untuk limit kiri berarti didekati dari arah kiri. Berarti kita menggunakan sama ya, fungsinya 3x tambah 7 juga, karena kan yang ini. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ternyata hasilnya sama, 19 nih. Terus limit yang kanan, nah, fungsinya pakai kx min 1 yang digunakan. Nah, biar continue di 4 ya, di x sama dengan 4, maka yang kanan ini kan ada k-nya nih. K-nya kita nggak tahu ya. Yang dicarinya kan k-nya, konstantanya. Berarti sini kita masukkan jadinya k dikali 4 min 1 sama dengan 4k min 1. Nah, jika nilainya itu, berapa nilai k jika fx-nya itu continue di x sama dengan 4, berarti kita tinggal ganti saja ya. Sudah ketahuan nih limitnya. Limit kanan dan kiri itu kan harus sama. Berarti artinya limit kirinya 19 sama dengan 4k min 1. Dapatlah k-nya adalah 5. Jadi agar fungsi fx continue maka nilai k adalah 5. Nah, diketahui fungsi berikut adalah continue. Untuk ada 3 fungsi nih, untuk x-nya lebih kecil sama dengan 2, untuk x-nya di antara 2 dan 4, dan untuk x lebih besar dari 4. Tentukan nilai A dan B. Nah, fungsi fx kemungkinan besar tidak kontinu di titik x sama dengan 2, dan x sama dengan 4, karena sebagai batas interval dari ketiga interval yang ada. Sehingga agar fungsi fx kontinu, maka kita fokus pada kedua nilai x tersebut. Ya. Karena ada 2 ya nilainya, berarti kita fokus di nilai 2 dan 4. Di titik x sama dengan 2, berarti kita cek limit kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri, ini kanan, harus sama, biar syaratnya terpenuhi. Berarti di sini ax tambah 3 dan x kuadrat tambah 1. Ya, dari arah kanan. Berarti kan di sini yang negatifnya ya, lebih kecil kan. Berarti dekati dari arah kiri. Yang ini kan lebih besar, berarti ini dekati dari arah kanan. Yang ini ya, yang kita gunakan. 2 lebih kecil dari x. Berarti x lebih besar dari 2. Nah, di sini kita dapat nilai A-nya itu sama dengan 1, ya. Penyelesaian di titik X sama dengan 4, berarti yang kita gunakan. Yang kiri itu, ini ya. Berarti ini yang kiri, ini yang kanan. Ya, 4 kuadrat tambah 1 sama dengan 5 min BX, B kali 4. Berarti ini J-nya 16 tambah 1, 17 sama dengan 5 min 4B. B-nya dapat min 3. Sehingga nilai A plus B, jadi jangan lupa ya, ini kan ditanya bukan A dan B, tapi A plus B. Berarti kita hitung nilai A plus B-nya itu sama dengan 1 tambah negatif 3, sama dengan negatif 2. Kayak gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk limit dan kekontinuan fungsi dan juga diskontinu.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.